Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukurillahi haqqa syukrih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kalimat yang paling indah kecuali kalimat syukur. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji yang sempurna milik Allah, dengan nikmatnya lah sempurna kebaikan. Walhamdulillahi ala kulli halin, dan segala puji yang sempurna milik Allah di setiap keadaan apapun. Kita senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Apalagi hari ini ibu semuanya dalam keadaan sehat iman, sehat badan, dan Allah tempatkan kita di bulan yang sangat luar biasa. Dipertemukan oleh Allah di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini salah satu dari bulan haram. Bulan haram sama dengan tanah haram. Tanah haram sama dengan tanah suci. Jadi bulan haram sama dengan bulan suci. Maka agresiflah dalam beramal soleh. Jangan lagi ada maksiat, jangan lagi ada peperangan, perdebatan, beda pendapat, lalu terjadi perpecahan. Ada lagi. Kenapa? Karena bulan ini Allah mengharamkan untuk berperang. Jadi sejak dari bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulqa'dah itu artinya duduk-duduk di rumah. Ya, Dzulqa'dah, duduk-duduk santai di rumah. Dzulhijjah bulan haji. Memang jamaah haji hari ini sudah mulai menuju tanah haram. Maka ada keistimewaan yang luar biasa ibu, bulan Dzulhijjah ini. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Nah, ini sebelum kita masuk ke tema kita. Yang pertama, bulan ini Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran. Dan ibu tahu, makhluk Allah yang Allah jadikan sumpah, maka makhluk ini makhluk yang perlu untuk kita perhatikan. Tidak boleh main-main kita dengan makhluk Allah yang Allah jadikan sumpah. Contoh wal asr, demi waktu. Kita tidak boleh main-main dengan waktu. Kata ulama, al waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Fa'in lam taqta'hu qata'aka. Kalau Anda nggak pandai bermain pedang itu, Anda akan dimainkan oleh pedang. Anda yang akan terbunuh. Allah jadikan sumpah bulan ini dalam suratul Fajr, wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar, kata ulama, waktu fajar yang ada di Dzulhijjah. Nanti 10 Dzulhijjah. Walayalin asyr, demi 10 malam. Kapan? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 10. Ini Allah jadikan sumpah. Yang kedua, keutamaan bulan Dzulhijjah ini, fadlul ayyamid dunya yaumun nahar. Atau dikatakan fadlu ayyamid dunya ayyamul asyr. Hari-hari yang paling istimewa, yang paling baik di dunia itu 10 hari. Ini kalau kita mengatakan hari Jumat hari terbaik, ternyata ada hari yang lebih baik lagi, yaitu hari-hari di awal 10 Dzulhijjah.
Kita berada di sini sekarang. Majelis taklim hari ini pahalanya Ibu tidak sama dengan majelis taklim di luar awal 10 Dzulhijjah ini. Ya Allah lipat gandakan luar biasa. Maka beruntung ini yang hadir, subhanallah, baik yang mengikuti melalui sosial media, ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Allah lebih suka pahala ini, Allah lebih suka amal soleh ini daripada ibu jihad fisabilillah sekalipun. Ada orang perang di jalan Allah, kata Rasulullah, tidak bisa menandingi pahala orang yang beramal soleh di awal 10 Dzulhijjah. Walaupun dia jihad. Kecuali orang yang jihad dengan hartanya, dengan nyawanya, dia tidak kembali ke rumah dengan kedua-duanya. Itu baru setara pahalanya. Bayangkan Ibu. Jadi tidak ada yang menandingi amal soleh yang dilakukan di awal 10 Dzulhijjah. Dan ini kita berada di dalamnya. Yang ketiga, anna fiha yaumul arafah. Ini keutamaan Dzulhijjah dulu. Di dalamnya itu ada hari terbaik sepanjang hari. Jadi kalau tadi hari terbaik ada 10, dikerucutkan lagi menjadi paling baik di antara 10, yaumul arafah. Hari Arafah. Makanya kata Nabi, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Haji itu arafah. Dan ini hanya ada di Dzulhijjah. Satu hari. Arafah itu satu hari. Nanti ketika kita puasa, ya, di sana jamaah haji wukuf. Kapan kita puasa? Kalau kemarin pemerintah sudah mengatakan Idul Adha 29 Juni, maka puasa kita tanggal 28 Juni. Itu Arafahnya. Nah, itu Arafahnya. Nanti gimana Ustadz, ada beda pendapat? Nggak apa-apa. Jangan diperdebatkan. Ibu ibadah ikut pemerintah boleh. Ibu ibadah ikut selain pemerintah itu juga boleh. Silahkan. Namun kalau saya berpandangan ibadah itu sesuai dengan waktu di mana kita tinggal. Ya kan? Ibu sholat duhur di Indonesia, ya ikut waktu Indonesia. Ketika ibu safar, ibu ke Malaysia, ibu ke Singapura, sholat duhurnya ikut waktu Malaysia, waktu Singapura, jangan ikut Indonesia, nggak nyambung. Sama, ibadah puasa Arafahnya ikut tanggal Indonesia. Walaupun di sana sudah Idul Adha, tidak ada masalah. Nah, ini yang sering terjadi setiap tahun, makanya tidak usah bingung. Ya, yang salah itu Lebaran di sini dia masih puasa, itu yang salah. Ya, yang tanggal 9, 29, 28 tidak salah. Yang mau tanggal 27 juga silahkan. Yang salah tuh yang puasa tanggal 29. Nah, itu haram, ya, tidak boleh. Yang keempat, keutamaan dari Dzulhijjah ini, afdalu ayyamus sanah. Ya, seafdal-afdalnya hari dalam satu tahun itu. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzamul ayyam indallahi yauman nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Hari penyembelihan Ibu berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi dari keterangan-keterangan ini kita simpulkan bahwa ternyata Dzulhijjah ini bulan yang sangat luar biasa. Bahkan dikumpulkan semua jenis ibadah ada di sini, Bu. Induknya ibadah itu ada di sini. Salat ada nggak? Dzulhijjah itu salat. Ada. Kemudian puasa ada, Dzulhijjah puasa ada. Baca Quran ada, Dzulhijjah ada. Majelis taklim ada. Menyembelih binatang ada, kurban. Bahkan puncak ibadahnya adalah haji. Tapi bulan Ramadan ada nggak haji Ramadan? Tidak ada. Menyembelih binatang kurban Ramadan ada? Tidak ada. Maka bulan ini kata ulama dikumpulkannya semua ibadah. Infak, sodakoh ada di sini. Ibu beli binatang kurban itu, dagingnya itu sedekah. Ya, dagingnya itu sedekah. Nanti kita akan bahas. Nah, inilah keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Maka Allah sudah karuniakan kita bertemu dengan Dzulhijjah. Jangan sia-siakan di awal 10 Dzulhijjah. Kalau perlu hatam Quran 10 hari, Bu, hatamkan Quran. Subhanallah. Pahalanya luar biasa.
Baik ibu yang dirahmati Allah, aspek spiritual ibadah kurban ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Subhanallah, kalau berbicara kurban, kita tidak bisa memisahkan antara kurban dengan bulan Dzulhijjah. Karena memang kurban itu adanya di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini sebenarnya kalau dikatakan ini bulan haji, ya ini bulan haji. Tapi bulan haji ini sebenarnya kata Quran dari sejak Syawal. Itu sudah bulan haji itu. Ya, dalam Quran dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi bulan haji itu adalah ashhur, bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Jadi orang beriman itu sudah paham. Dari Syawal, Dzulqa'dah itu sudah bulan haji. Dzulhijjah nanti puncaknya. Ada ulama yang mengatakan dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah itu bulan haji. Ada yang mengatakan dari 1 Syawal sampai akhir Dzulhijjah itu bulan haji. Kenapa Allah katakan ini bulan-bulan haji ini tidak cuma 1 bulan? Supaya kita punya persiapan, Ibu. Ramadan itu cuma 30 hari kan? Tapi dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab, Sya'ban kita sudah minta sama Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah ini puncaknya itu ada di 10 awal. Ini puncaknya. Puncak ibadahnya itu ada di sini. Bahkan nanti puncak segala puncak itu ada di Arafah. Nah, Allah mengatakan ini bulan haji dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tujuannya supaya di bulan Syawal, Dzulqa'dah itu kita sudah punya persiapan untuk beramal soleh, Ibu. Ya, karena nanti 10 awal ini betul-betul ini orang terlalu agresif di 10 akhir Ramadan, tapi orang lupa bahwa ternyata ada 10 hari yang lebih hebat dari Ramadan. Kapan itu? Awal Dzulhijjah. Ya, ada ulama yang mengatakan siangnya lebih hebat Dzulhijjah karena ada hari Arafah. Malamnya lebih hebat 10 akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi ada ulama mengatakan Lailatul Qadar itu cuma 1 malam. Kalau Dzulhijjah, awal Dzulhijjah kata Quran walayalin asyr, 10 malam. Maka dari sini dilihatnya adalah ternyata lebih baik atau lebih afdal bulan Dzulhijjah. Makanya boleh nih ibu nanti malam tahajud atau iktikaf di masjid, silahkan. Seperti ibu Ramadan lah kemarin. Betapa kita agresifnya ibadah itu. Ya, majelis taklimnya tuh kalau bisa 10 hari full. Iya betul. Ibu cari taklim di mana. Karena ini Allah lebih suka pahala ini daripada bulan-bulan lain, hari-hari lain. Ini hari-hari emas. Ya, jangan sampai ada sedetik pun dalam keseharian kita ini yang nilainya itu tidak ibadah di mata Allah. Minimal dzikir lah. Nanti kita lihat amalannya itu apa gitu ya. Subhanallah. Nah, maka yang lebih afdal lagi ada hari kurban. Yaumun Nahar. Ini yang lebih afdal lagi. Dan mohon maaf, ibadah kurban ini sering dilihatnya hanya sekedar ritual. Ya sudah, nyembelih, selesai. Padahal ibadah ini punya makna dimensi spiritual yang luar biasa. Di ibadah kurban itu ibu, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih kibas, awalnya Ismail itu kan diganti Allah dengan seekor kibas. Dulu Ibrahim selesai menyembelih, ya sudah ditinggalkan saja itu kambingnya, tidak dibagi-bagikan ke tetangga, memang tidak ada orang dulu. Ya, ditinggal begitu saja, mungkin dimakan binatang buas. Kenapa? Karena itu bukan esensi dari ibadah kurban. Membagi-bagikan daging itu hanya sedekah. Ya. Tapi substansinya itu ada ketika pisau itu menggorok si kambing atau si sapi itu. Makanya disunahkan ibu hadir ketika ibu punya binatang yang ibu titipkan ke masjid. Ada di sini? Nah itu hadir ibu. Ya kenapa? Karena disitulah letak nilai spiritualnya. Nah kita masuk sekarang, lihat. Kurban itu
kenapa dikatakan ada dimensi spiritual? Karena dari makna kurban itu sendiri artinya dekat. Qorib, qarraba, yuqarribu. Ini yang paham bahasa Arab nih. Qarraba, yuqarribu, qarib artinya dekat. Tapi ini enggak sekedar dekat, Ibu. Ternyata dalam gramatikal Arab ada yang namanya sigoh mubalaghah. Jadi bentuk paling tinggi dalam kata bahasa Arab. Contoh, Quran sebenarnya asal katanya adalah qara'a yaqra'u, membaca. Iqra, bacalah. Ya. Nah, tapi sudah ditambah alif dan nun di ujungnya. Jadinya Quran. Qaf, ra, alif, nun. Dan dalam bahasa Arab itu kalau tambah satu huruf saja maka maknanya juga berubah. Kullama zadal mabni zadal makna, itu kata ulama. Jadi tambah satu huruf itu tambah maknanya, bahkan berubah maknanya. Kalau qara'a tadi membaca, iqra bacalah, maka kalau sudah dikatakan Quran itu maknanya kesempurnaan bacaan. Jadi bacaan yang sempurna. Ada bacaan yang sempurna selain Quran ada? Tidak ada. Quran yang paling sempurna. Ya, makanya Quran itu berani menjamin dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan. Ragu saja tidak ada, apalagi kesalahan. Nah, sama Ibu dengan kata-kata gufron. Ibu tahu gufron? Sami'na wa ata'na gufronaka. Gufron itu berasal dari kata gofaro. Gofaro itu artinya apa? Mohon ampun. Ketika berubah gufron ditambah alif nun ujungnya, gof, goin, fa, ro, alif nun, maka maknanya ampunan yang sempurna. Bisa difahami enggak? Jelas ya? Ampunan yang sempurna. Hanya Allah yang bisa memberikan ampunan yang sempurna. Nah, kurban tadi artinya apa? Qorib, dekat. Kalau sudah ditambah alif dan nun menjadi kurban, maka maknanya kedekatan yang sempurna. Dekat kepada siapa, Ibu? Allah. Subhanallah, dari maknanya saja ini sudah menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berkurban tapi ternyata tidak dekat juga dengan Allah, ada yang salah dengan kurbannya ini. Mungkin niatnya salah. Mungkin fikihnya tidak sempurna. Nanti kita lihat fikih kurban seperti apa. Jadi kurban ini maknanya taqarrub, mendekat kepada Allah dengan kedekatan yang sempurna. Nah, walaupun secara makna kurban, secara bahasa ya, maksud saya kurban dekatnya itu bukan hanya menyembelih binatang, bukan. Tapi kalau dikatakan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah apapun, itu namanya kurban. Ya, Ibu rajin tahajud, tujuannya supaya dekat dengan Allah. Tahajud Ibu bisa disebut juga kurban. Qorib, mendekat kepada Allah. Ibu rajin sedekah, infak, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama, infak sedekah namanya juga kurban. Makanya dulu putranya Adam yang namanya Qabil Habil, ketika ada masalah keluarga itu, Allah suruh mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Mensedekahkan hasil dari apa yang dimilikinya. Qabil memberikan hasil dari perkebunan. Habil memberikan dari hasil peternakan. Tapi Qabil memberikan yang jelek-jelek, Ibu. Kebun jagungnya busuk, gandumnya busuk. Sementara Habil memberikan yang terbaik. Makanya yang diterima ibadahnya atau seserahnya adalah milik si Habil. Nah, apa pelajarannya? Ternyata sedekahnya Qabil Habil itu juga bentuk daripada kurbannya mereka. Id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbalu minal akhar. Jelas ya? Jadi apapun yang Ibu lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah namanya kurban. Nah, kalau menyembelih binatang namanya apa? Udhiyah. Udhiyah. Kalau sesembelihan namanya udhiyah. Makanya Idul Adha.
hari raya penyembelihan. Hari raya di mana di situ ada yang disembelih, yaitu binatang. Dan dilakukan di waktu duha. Makanya satu akar kata tuh. Duha, adha, udhiyah. Jadi nggak boleh ibu nyembelih kurbannya habis tahajud. Ini waktu bagus nih Ustaz, sepertiga malam. Jangan. Ya, nanti kalau kambingnya teriak ibu dikira maling. Ya. Jadi yang paling bagus itu yaumun nahar, itu hari adha, hari di mana matahari naik sepenggal. Paling bagus menyembelih. Maka di kitab fikih ibu nggak akan ketemu tuh kitabul kurban, itu nggak ada. Coba cari. Kitabul zakat ada, kitabul shalah ada, kitabul haji ada, tapi kitabul kurban nggak ada. Adanya kitabul udhiyah, bab penyembelihan. Nah ini secara general maknanya kurban ternyata mendekatkan diri dengan kedekatan yang sempurna. Medianya segala apapun ibadah. Tapi khusus di bulan Dzulhijjah ini medianya udhiyah, penyembelihan. Jelas? Poin 1. Subhanallah. Baik. Ini yang pertama. Jadi aspek spiritualnya ada di mana Ustaz? Ada di maknanya sendiri. Yaitu mendekatkan diri dengan kedekatan yang sempurna. Yang kedua, kata ulama, ibadah kurban ini ibu, ini bukan sekedar ritual, tapi punya aspek sejarah. Dan kalau kita mengikuti ini, maka ini sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi mendapatkan pahala sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dengan khitan. Khitan itu sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru syariat ini dilanjutkan ya sampai dengan zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Tapi pertama kali adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, apa pesan kuat dari perjalanan Ibrahim ini? Kok sampai nanti ada perintah menyembelih putranya? Bayangkan ibu, secara dohir kalau kita lihat ini sadis. Kok ada bapak disuruh nyembelih anak? Bahkan orang-orang yang sekarang ini tidak suka dengan syariat kurban, dia mengatakan Islam itu sadis ya, binatang kok disembelih. Bahkan ada beberapa tahun kemarin itu saya dengar anak-anak kecil tidak boleh menyaksikan penyembelihan SD. Kenapa? Karena itu kekerasan disangkanya. Menurut mereka itu kekerasan. Loh, ini syariat, ini ibadah. Bagaimana kekerasan? Nabi mengatakan idza dzabahtum idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau Anda membunuh, bunuh dengan sebaik-baik cara. Kalau Anda menyembelih, sembelih dengan sebaik-baik cara. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau ada doktrin yang mengatakan ini lihat tuh Islam tuh binatang disiksa, digorok lalu dikuliti. Nah ini tidak betul ini. Ya, kenapa? Subhanallah, karena ternyata di sini ada nilai. Coba lihat. Kalau seandainya Islam itu menyiksa binatang, Rasulullah tidak katakan kalau sembelih sebaik-baik sembelih ya. Pasti Nabi akan mengatakan terserah nyembelih mau gimana. Mau dibanting, mau dibom itu binatang, mau dipenggal, terserah. Yang penting mati binatangnya, selesai. Tidak. Tapi Islam itu subhanallah. Ibu, saya pernah mengisi kajian di kantor pajak Ramadan kemarin. Saya kira ini jamaahnya muslim semua. Begitu baru masuk, baru kasih kabar ini pihak yang ngundang saya itu kantor pajak pusat. Banyak itu audiennya. Dia bilang, "Ustadz, maaf ini audiennya semua agama ada." Subhanallah. Itu materi saya 180 derajat berubah. Ya, ibu bisa kebayang, saya sudah persiapkan, saya kira muslim semua, ternyata seluruh agama ada, Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, semua ada. Itu 180 derajat berubah. Memang ringan tapi harus hati-hati. Akhirnya saya bahas semuanya tentang keindahan Islam, sudah. Ya. Jadi Islam yang saya angkat-angkat tuh. Termasuk saya cerita bahwa Islam itu, jadi kalau Bapak punya pohon,
pohonnya itu berbuah, buahnya itu di rumah tetangga, walaupun tetangganya kafir itu halal, boleh diambil, nggak usah izin, walaupun buahnya buah durian yang mahal, ya betul nggak Ibu? Fikihnya begitu kan? Jadi kalau pohon-pohon kita itu buahnya ke sebelah, halal tetangga kita, nggak usah izin. Kenapa? Karena daunnya mengotori halaman dia, dia yang membersihkan. Nah, tapi ini untuk buah saja pohon, ayam tidak ayam. Ya, harus ditegaskan. Ayam enggak ayam. Kalau ayam tetangga main ke rumah halal, tidak. Ya. Termasuk juga suami tetangga ke rumah enggak halal. Ya, subhanallah. Jadi ya itulah Islam. Sampai seperti itu diajarkan. Kalau sama tetangga, kata Nabi, kalau Anda masak, ya minimal kuahnya lah kasih. Tapi masak sih kuahnya, masak Indomie rebus, kuahnya dikasih, jadi Indomie goreng. Karena enggak ada kuah. Maksudnya kuahnya itu kalau kita serok, Ibu, isinya ikut enggak? Ikut. Ini kalau ada yang benar-benar kuah, ini keterlaluan ya. Subhanallah. Jadi Islam tuh begitu. Maka kalau ada yang mengatakan ini ibadah kurban ini kok nyiksa. Tidak, ini sunnah. Ini sunnah. Ya itulah kenapa Allah ganti Ismail ini dengan kibas. Karena Allah tahu nak mungkin seorang bapak mengorbankan anaknya, mustahil. Kalau sampai hari ini Nabi Ismail itu dulu tidak diganti Ibu. Wallahu a'lam. Mungkin ibu tidak ada yang mau punya anak. Kenapa? Ya punya anak serahkan ke Allah. Subhanallah. Tapi ada pesan yang luar biasa. Ini bukti cinta dan pengorbanan yang sebenarnya. Di awal tema kita itu hakikat cinta dan pengorbanan. Tapi saya minta ganti karena supaya lebih luas bahasanya. Jadi ada di poin ini. Ibrahim dan Ismail alaihissalam beserta Hajar alaihissalam. Ini keluarga yang luar biasa Ibu. Sekarang kalau kita review sejarah mereka ini, Ibrahim lama tidak punya anak. Berapa tahun? 80 tahunan. Tidak punya keturunan. Tapi ketika lahir Ismail, Allah perintahkan untuk bawa ke Mekah. Dipisahkan. Udah lama tidak punya keturunan, ketika punya Allah suruh untuk berpisah. Itu rasanya bagaimana? Tidak pernah jumpa Ibu, 14 tahun lamanya. Dan setelah 14 tahun diperintahkan untuk bertemu, tapi bukan untuk saling sayang, saling bercanda, tapi untuk menyembelih. Subhanallah. Ini kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini tidak sanggup ini ujian seperti ini. Makanya ujian para nabi itu tidak ada yang sama, beda-beda kan? Nabi Ayub penyakitnya tidak sembuh-sembuh, lama sekali. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang luar biasa. Ya, punya istri 100, subhanallah. Ya, jangan dibayangkan gimana caranya, itu nggak tahu Ibu. Ya, pokoknya itulah. Tidak mungkin Nabi Sulaiman diberikan penyakit seperti Nabi Ayub. Tidak mungkin Nabi Ayub diberikan kekuasaan seperti Sulaiman. Tidak mungkin Nabi Isa dibakar seperti Ibrahim. Tidak mungkin Nabi Ibrahim disalib seperti Isa. Atau dikatakan dikejar-kejar kaumnya seperti Isa. Padahal bukan Nabi Isa yang disalib. Ya. Nah semua sudah ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini juga berlaku untuk para nabi dan para rasul. Dan Ibrahim ini nabi yang paling banyak ujian Ibu. Dari kecil bapaknya kafir. Padahal Ibrahim ini adalah bapak tauhid, bapak monoteisme. Ibu bisa kebayang kalau ada ibu di komplek ini, salah satu dari ibu ini didaulat menjadi duta anti rokok misalnya. Bapaknya punya pabrik rokok. Repot nggak itu? Sama, Ibrahim itu bapak tauhid, bapak monoteisme. Ternyata bapaknya sendiri jual patung, buat patung, nyembah patung. Itu ujian yang luar biasa itu. Lalu Ibrahim tidak cukup hanya itu, dibakar oleh Namrud kan. Tapi semua ujian demi ujian lulus Ibrahim alaihissalam, sukses. Makanya mendapat gelar prestisius, Khalilullah, kekasih Allah. Ya, karena semakin Allah uji, Ibrahim ini semakin sabar, semakin hebat kedekatannya kepada Allah. Makanya gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah puncak ujiannya itu adalah ketika diperintahkan
menyembelih Ismail alaihissalam. Ini puncak ujian. Dan ini paling berat. Mungkin Ibrahim alaihissalam ketika tidak punya keturunan, itu mudah lewat. Dibakar sudah selesai. Bapaknya kafir, sudah selesai. Tapi begitu punya keturunan, 14 tahun tidak ketemu, suruh menyembelih, ini berat. Ini berat banget ini. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil. Ternyata begitu mimpi, apa kata Allah? Inni ara fil manami ani atba'uka fangdur madza tara. Ismail ini ketika datang ke Mesir, ke Mekah saat itu Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Lihat, seorang orang tua yang demokratis, Ibu. Ini pelajaran, kalau punya anak usia sudah 14 tahun itu, kita harus menjadikan anak itu seperti sahabat. Jangan seperti raja dan rakyat. Tidak bisa dia. Ya, jadilah orang tua demokratis. Bagaimana nak pendapatmu? Aku disuruh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Maka Ismail juga menjawab dengan tegas. Apa? If'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan engkau mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Itu sering kita dengar kata-katanya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Ibrahim kok dia kuat melakukan perintah Allah yang tidak masuk akal itu? Apa Ibu? Yang mendorong Ibrahim kok kuat melakukan itu, padahal sayang tidak sama Ismail? Sayang. Tapi kenapa dilakukan itu? Padahal tidak masuk akal. Karena cinta. Cinta kepada Allahnya lebih besar dari cinta kepada anaknya. Jadi semua itu karena cinta. Yang menguatkan tuh cinta. Ini ada lagunya tuh. Semua karena cinta. Gitu kan? Iya. Kalau cinta kita kepada Allah lebih besar dari apapun, maka perintah Allah yang meskipun tidak masuk akal, kita tidak banyak tanya Ibu. Ya kan? Meskipun tidak masuk akal. Sami'na wa ta'na. Aku dengar, aku taat ya Allah. Itu karena cinta tuh. Itu Ibrahim. Hajar, kenapa menerima? Padahal yang mengandung Hajar. Yang merawatnya Hajar alaihissalam. Yang capek lari Sofa Marwah cari air siapa? Hajar alaihissalam. Ini udah capek ngerawat, tiba-tiba begitu datang sembelih Ibu. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Ibu kalau bangun tidur suaminya begini. Mama, tadi malam ayah mimpi. Ayah mimpi apa? Mimpi nyembelih anak kita. Kira-kira jawaban ibu gimana? Astagfirullah. Ayah, ibu juga mimpi ya. Mimpi apa? Mimpi nyembelih ayah. Sebegitu tuh. Karena enggak ada yang mungkin terima Ibu. Tapi dorongan kekuatan cinta itulah yang membuat Ismail, Ibrahim, dan Hajar alaihissalam menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini tidak masuk akal, tapi pasti ada hikmah di dalamnya. Itulah orang-orang yang imannya lebih besar. Kata Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman itu rasa cintanya kepada Allah jauh lebih hebat dari apapun. Subhanallah. Dan yang menarik adalah Ismail alaihissalam. Apa yang membuat Ismail itu menerima tawaran dari bapaknya itu Ibu? Mungkin kalau ibu datang ke pesantren, anaknya udah lama nih ditengok, begitu datang, nak ibu kesini mau nyembelih kamu nak. Anaknya bilang apa? Ibu sambil pegang jidat ibu udah lama Bu. Tapi tidak Ismail. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Ini hebat nih. Karena Ismail anak soleh. Kuncinya Ibu. Jadi punya anak soleh itu jangankan waktunya kita minta. Jangankan tenaganya kita minta. Jangankan hartanya kita minta. Nyawanya pun kalau kita minta diserahkan kepada orang tuanya. Itu anak soleh. Ini sama dengan minta nyawa enggak Ibrahim ini? Sama. Tapi diserahkan itu anak soleh. Makanya kenapa Ibrahim alaihissalam doanya enggak pernah putus. Rabbi habli minas soleh. Ini para ibu kalau ingin punya anak seperti Ismail, ini diamalkan doa ini. Sambil disentuh, diusap-usap tuh kepala anaknya.
Kata Nabi kalau melihat wajah anak, irmihim biddu'a, lempar dengan doa. Jangan lempar dengan kuota. Anak sekarang tuh dilempar dengan kuota. Jadi melihat anak bangun tidur, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Melihat anak pulang sekolah, turun dari jemputan mungkin, turun dari kelasnya mungkin, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Jadi apapun yang pertama kali ibu ucapkan ketika melihat wajah anak, itu kata-kata jadikan anakku anak soleh. Kuatkan lagi dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ini penting ibu, ini penting. Kita akan menyesal kalau sudah wafat nanti. Hanya satu-satunya anak soleh yang lisannya terus akan mendoakan orang tuanya. Gak ada lagi tuh. Makanya Rasulullah nggak mengatakan idza matal insan, kalau mati manusia terputus amalnya kecuali 3. Ilmu manfaat, sedekahun jariyah, anak soleh mendoakan. Rasulullah mengatakan istri soleh yang mendoakan, bukan. Atau suami soleh yang mendoakan, bukan. Karena suami dan istri mendoakan pasangan itu kadang-kadang terbatas. Kalau suaminya sudah wafat dulu, istrinya nikah lagi dengan suami lain, itu sudah lupa tuh. Kalau doain, ya Allah jadikanlah kuburan suamiku yang pertama ini lapang. Suami kedua bisa protes. Cemburu nih, cemburu. Subhanallah. Ya. Tapi anak soleh itu tidak akan putus mendoakan orang tuanya. Makanya terus minta. Kita walaupun tidak bisa maksimal mendidik anak kita, tapi minimal doa kita akan merubah anak kita menjadi anak soleh. Makanya subhanallah, guru kami cerita, jadi kalau dikatakan dulu bandel, itu orang tuanya selalu mengatakan, mudah-mudahan suamimu ulama. Jadi ada istri dari guru kami cerita, mudah-mudahan suamimu ulama. Jadi kalau dia bikin sebel orang tuanya, doanya orang tuanya marahnya begitu. Pokoknya kalau mama marah, kalau ayah marah, ayah doain mudah-mudahan suami kamu ulama. Ternyata benar ibu, sekarang suaminya seorang ulama. Ya. Jadi ini doa orang tua itu tidak ada hijab antara orang tua dan Allah. Dan ini dibuktikan dengan Ismail. Ismail adalah anak yang soleh. Nah, maka ketika Allah mengganti kibasnya pun kibas yang paling bagus saat itu. Ya, kenapa? Karena yang digantikan ini sosok yang baik. Jadi setara ibu, kibas yang digantikan Allah untuk mengganti Ismail itu kibas yang terbaik dari Allah. Allah pilihkan dagingnya yang baik, putih, bersih. Karena ini menggantikan sosok yang soleh, sosok yang baik, Ismail alaihissalam. Makanya kata ulama, seperti apa diri kita, jadi seperti apa kurban kita. Kurbanmu itu cerminan dirimu, itu kata ulama. Jadi kalau ada orang, dia mampu sebenarnya, tapi beli daging kurbannya tuh cari, udah yang kurus aja lah. Yang penting kurban. Maka ini orangnya kopet. Ya, tahu, pelit. Dia punya kemampuan beli yang terbaik tapi dibeli yang penting kurban. Berarti cerminan dirinya begitulah kata ulama. Ya, maka subhanallah ini poin yang kedua. Jadi ternyata ibadah kurban itu bukti dari cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan cinta kita kepada sunnah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibu kalau ditanya, ibu kenapa kurban? Bukan hanya sekedar saya ada rezeki, saya mau ibadah, bukan. Tapi lebih dari itu, saya ingin mengamalkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ya, maka carilah binatang yang terbaik yang kita kurbankan. Karena Ismail saat itu adalah anak yang soleh, yang terbaik, yang dimiliki Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pesan yang pertama. Ya, pesan yang kedua, mungkin hari ini kita tidak mampu untuk kurban membeli binatang ibu. Tapi ada nggak yang kita miliki ini, yang menurut kita ini, yang paling penting, yang paling kita sayang, kita kurbankan untuk Allah. Apa kira-kira? Ibrahim saat itu yang paling berharga adalah putranya, karena ditunggu lama. Dan Allah minta itu diserahkan kepada Allah. Sekarang ibu punya sesuatu, apa yang paling berharga menurut ibu? Waktu. Allah minta waktunya untuk ngaji
1 jam 2 jam. Maka ibu ini sedang kurban. Allah minta waktunya untuk bangun sepertiga malam tahajud. Ya, karena waktu yang paling berharga. Al-waktu athmanu minad dhahab. Atau yang paling berharga apa? Uang. Mungkin uang. Ya, uangnya untuk bangun masjid. Uangnya untuk infak untuk sedekah. Silahkan. Jadi Allah tidak minta anak kita. Tapi Allah minta apa yang berharga dalam diri kita yang kita bisa serahkan kepada Allah. Ya, melalui pesan kisah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini poin yang kedua. Kurban itu melambangkan hakikat cinta dan pengorbanan yang sebenarnya. Ya, ini poin yang kedua. Yang ketiga, subhanallah, yang ketiga, kata ulama, kurban ini ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kurban ini ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi syukur ini ada alhamdulillah, ada wa syukurulillah. Ibu pernah dengar kata-kata ini, Bu? Alhamdulillah wa syukurulillah. Hamdan wa syukronillah. Apa bedanya? Jadi ada alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah kata ulama itu hanya sebatas lisan dan kolbu. Lisan dan hati. Mungkin juga kadang-kadang alhamdulillah tapi hatinya itu enggak ikut. Hanya lisan saja tuh. Buktinya apa? Alhamdulillah hanya di lisan, buktinya apa? Kalau mati lampu lama, terus lampunya nyala, Ibu. Apa tuh yang keluar dari lisan kita? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kalau sudah mati baru nyala. Dari kemarin nyala terus, sudah alhamdulillah. Subhanallah. Iya. Nah, kadang-kadang alhamdulillah itu cuma lisan, hatinya enggak. Tapi kalau syukur itu lisan, kolbu, dan ritual. Ada gerakan, itu syukur. Makanya Rasulullah ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, kalimatnya alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi ketika mendapat kesempitan, kesulitan, tetap lisannya mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Artinya apa? Alhamdulillah itu dalam keadaan apapun bisa, Ibu. Semua orang bisa melakukan. Mau dia senang, mau dia susah, alhamdulillah. Itu mudah. Tapi kalau syukur, syukur ini sebenar-benarnya nikmat. Kalau syukur dapatnya nikmat. Kalau alhamdulillah bisa kesusahan, bisa kemudahan. Tapi syukur ini nikmat. Makanya ada gerakan. Ada namanya sujud syukur. Nggak ada sujud alhamdulillah. Ya aja sujud syukur. Nah termasuk orang yang datang ke kandang sapi, kandang kambing, dia beli hewan diantarkan ke masjid. Itu kan gerakan yang melambangkan rasa syukurnya kepada Allah. Dia punya rezeki tuh, dia punya uang. Ya, untuk beli hewan kurban. Pasti kalau ditanya, ya Allah terima kasih saya dapat rezeki beli hewan. Itu kan syukur namanya. Tidak cuma lisan, tidak cuma hati, tapi gerakan. Maka ungkapan syukur ternyata ada dalam ibadah kurban. Tapi menariknya Ibu, ayatnya begini. Ini kita masuk ke tafsir singkat ya, surah Al-Kautsar itu, coba lihat. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad dengan nikmat yang cukup banyak. Di kautsar itu bentuknya sigoh mubalago dari kata kathir. Kalau kathir itu banyak tapi bisa dihitung Ibu. Makanya kasir itu tukang hitung-hitung itu kan. Nah itu yang di swalayan itu ya. Kathir. Kathir itu artinya banyak. Kalau saya datang ke majlis taklim Nurul Qalbu, misalnya Nurul Qalbi, dengan membawa jeruk 1 kilo itu banyak. Karena lebih dari 3. Berarti saya membawa jeruk ini banyak. Kalau besok lagi saya bawa 2 kilo, lebih banyak nggak itu Ibu? Lebih banyak. Nah yang pertama tadi bahasa Arabnya kathir. Banyak. Besok lebih banyak bahasa Arabnya akthar. Akthar itu beda tuh. Lebih banyak. Kabir besar, akbar lebih besar. Bahasa Arab kan begitu. Nah kalau besok lagi saya bawa itu enggak bisa hitung Ibu. Saya bawa mungkin 1 kebun, 1 tronton, 1 kontainer.
plus buah-buah lain. Pokoknya saking banyaknya Ibu nggak bisa hitung. Namanya Kautsar. Berubah tuh, Kautsar. Makanya nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad itu Ibu, Kautsar, bukan kafir. Kautsar. Kenapa? Karena ada nikmat yang Nabi itu enggak apa? Yang Nabi lain itu enggak dapat. Hanya Rasulullah. Contoh, telaga Kautsar itu milik siapa? Rasulullah. Nabi lain enggak ketemu. Contoh lagi, yang membuka pintu hisab nanti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk surga itu umat siapa? Rasulullah SAW. Jadi nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad itu dahsyat sekali, Ibu. Makanya Allah katakan inna atoinakal kautsar. Tapi ayat ini walaupun tujuannya mukhatabnya kepada Nabi, tapi kan tidak cuma untuk Nabi, untuk kita. Ya kan? Sama. Kira-kira nikmat yang Allah kasih buat Ibu banyak atau enggak? Ibu bisa nggak menghitung nikmat Allah? Nggak bisa. Makanya kata Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau Anda coba-coba hitung nikmat Allah nggak bisa Ibu. Walaupun nikmatun satu saja. Ini bahasa Quran tuh luar biasa. Quran tidak bilang begini. Wa in ta'uddu ni'amallah. Kalau ni'am itu banyak. Jamaknya. Tapi Allah katakan nikmat Allah. Nikmat berarti satu kan? Satu nikmat saja dihitung. Ibu tidak sanggup menghitung satu nikmat. Coba nikmat mata dah. Satu nikmat mata nih. Kalau Ibu dikasih nikmat, dikasih mata Ibu tidak bisa kedip saja. Repotnya itu. Susah. Tidak bisa tidur, tidak bisa ngantuk. Repot. Insomnia. Iya kan? Terus tidur, terus ngantuk terus. Repot. Repot. Imam Stalin akhirnya juga ngantuk. Ngantuk terus, subhanallah. Tapi ini tidak ada yang ngantuk nih, subhanallah. Saya biasanya kalau umat Nabi Nuh itu Ibu, umat Nabi Nuh ketika Nuh tausiah itu tutup kuping. Ya kata Quran itu menggambarkan. Jadi kalau Nuh tausiah itu tutup telinga. Itu saking bandelnya umat Nuh alaihissalam. Umat Rasulullah tidak ada yang tutup kuping. Tutup mata banyak. Ngantuk Ustaz. Mungkin saya husnudzon lah. Mungkin tadi malam tahajud 200 rakaat ya. Jadi ngantuk, subhanallah. Ya, jadi ngantuknya orang majelis taklim itu juga berpahala. Tidurnya juga masih pahala. Kan niat dari rumah untuk ngaji. Tapi kalau dari awal sampai akhir itu tidur terus, itu bukan ibadah itu. Saya khawatir jenazah itu. Subhanallah. Nanti kalau masih tidur banguninnya talqin, ya. Nah, itu nikmat mata, enggak bisa kita hitung. Belum lagi nikmat telinga, nikmat, aduh subhanallah, terlalu banyak. Itulah Kautsar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah konsekuensi sebuah nikmat itu apa? Ibu dapat nikmat nih. Konsekuensinya apa yang harus kita lakukan dengan nikmat itu? Syukur kan? Syukur, sudah. Nikmat itu bukan untuk dihitung, kata Allah. Nikmat itu untuk disyukuri, karena kalau menghitung Anda tidak sanggup. Maka konsekuensi dari nikmat itu syukur. Tapi menariknya ayat Quran ini tidak mengatakan syukur Ibu. Coba lihat. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat cukup banyak. Kalau memang setelah dapat nikmat itu syukur, ayatnya seharusnya begini. Inna a'toinakal kautsar washkur li rabbika wanhar. Itu lebih pas. Tapi saya tidak mengkritisi Quran. Quran tidak mungkin salah. Iya kan? Ini ada ada pesan kuat dari Allah. Kita harus cari tahu. Kok Allah katakan setelah dapat nikmat cukup banyak kok disuruhnya sholat? Fasalli li rabbika wanhar. Kenapa disuruhnya sholat? Bukannya syukur. Nah, maka ulama menjawab. Ternyata Ibu, puncak dari segala rasa syukur kita kepada Allah. Puncak paling tingginya syukur itu sholat. Itu kata ulama. Jadi mohon maaf, kalau ada orang ngaku pandai bersyukur enggak sholat, kufur dia. Jangan ngaku syukur. Alhamdulillah ya Allah saya dapat nikmat keturunan. Alhamdulillah saya dapat rumah baru. Alhamdulillah dapat jabatan. Begitu dapat itu dia ngundang tetangganya kasih makan, kasih snack. Bahagia. Tapi enggak sholat. Maka dia tidak bersyukur kata Allah. Jadi simpel sekali. Orang yang sholat itulah hakikatnya orang yang pandai bersyukur. Lihat Rasulullah. Ini dalilnya nih kalau tidak percaya. Rasulullah ketika sholat tahajud kakinya bengkak. Sampai bengkak kakinya kan. Ya Aisyah bertanya, ya Rasul, dosa Anda ini sudah diampuni. Yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa masih sholat sampai kakinya bengkak ya Rasulullah? Apa kata Nabi?
Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Aisyah, emang aku salah kalau aku ini sholat sebagai ungkapan rasa syukur? Itu sholat tahajudnya Nabi, Ibu. Nabi menjadikan sholat sunnahnya sebagai ungkapan rasa syukur. Makanya sholatnya tidak berhenti. Kenapa? Karena nikmat Allah juga tidak pernah berhenti. Jadi logikanya kalau memang ungkapan syukur kita dengan sholat, seharusnya tidak cukup dengan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu terbatas. Jadi pahami ya? Karena kalau ibu saya tanya, jujur, kalau ibu saya tanya, kapan ibu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah? Saat mendapat nikmat. Gitu kan jawabannya? Kapan kita bersyukur? Saat mendapat nikmat. Lalu saya tanya, ibu kapan dapat nikmat? Setiap saat. Seharusnya sholatnya setiap. Nah, itulah Rasulullah. Makanya kakinya sampai bengkak. Kita umatnya belum sholat udah pada bengkak. Asam urat. Subhanallah. Maka perbaiki terus sholat kita, Ibu. Karena sholat itulah yang akan menjadi ukuran kita ini pandai bersyukur atau enggak. Dan orang yang pandai bersyukur itu enggak banyak. Kata Allah dalam Al-Quran itu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Ada orang tawaf, Ibu, di zaman salafus soleh dulu. Dia tawaf, doanya begini. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Sampai sahabatnya ini tanya di sampingnya, Fulan, kenapa kamu minta menjadi orang-orang yang sedikit? Apa kata sahabat ini? Karena yang sedikit itulah yang pandai bersyukur. Artinya apa? Yang sedikit itulah yang sholatnya betul-betul. Coba lihat Ibu. Sholat subuh itu dikit atau banyak? Hampir di mana-mana masjid sholat subuh tidak banyak. Artinya apa? Yang pandai bersyukur memang tidak banyak. Makanya lebih banyak sholat id daripada sholat wajib. Ya kan? Apakah orang yang sholat id itu pandai bersyukur? Belum tentu, Ibu. Kalau dia tidak sholat 5 waktu. Bisa dipahami ya? Maka ini penting. Inilah aspek spiritualnya. Ternyata kurban itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ibadah sholat sebelum kita kurban. Karena di sini ayatnya fasolli li rabbika wanhar. Jadi sholatnya dulu, percuma kalau tidak sholat. Ada orang kurban itu. Makanya kurbannya tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah. Karena sholatnya tidak beres. Kalau ada orang dia kurban tapi tidak sholat, jelas kurbannya tidak akan dihisap. Tapi ada orang sholat tidak kurban, kata ulama juga la faidah, nggak ada faidahnya juga. Ini tidak bisa pisah nih. Sama dengan sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu ayatnya, hadisnya selalu nempel. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Nggak boleh pisah. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu marah ketika ada orang yang dulu tidak bayar zakat. Ketika Rasulullah wafat, kata orang-orang ini, Muhammad sudah wafat, aku enggak mau lagi zakat. Apa kata Abu Bakar? Aku perangi siapa yang mau bayar zakat. Sampai diperangi, Ibu. Padahal Abu Bakar itu terkenal sahabat yang lembut. Tapi sampai marah kalau ada orang enggak mau bayar zakat. Kenapa? Karena Islam ini bisa berdiri dengan 5 perkara. Bunyal Islamu ala khomsin. 5 perkara yang menegakkan Islam. Di antaranya zakat. Maka Abu Bakar tidak suka ada orang misah-misahkan antara sholat dan zakat, antara haji ataupun puasa. Tidak bisa. Semua satu kesatuan. Ya, sama dengan iman, amal soleh. Nggak boleh dipisah. Illalladzina amanu amilu solihati. Iman pasti amal soleh. Sama dengan sholat dan kurban. Ya, tapi di sini ada kata-kata yang penting untuk saya bahas. Li rabbika. Fasolli li rabbika. Apa artinya? Sholatlah untuk Tuhanmu. Jadi Allah ini Ibu, Allah tidak mau kalau ada orang sholat bukan untuk Allah. Itu namanya menduakan Allah dalam ibadah, namanya syirik. Makanya Quran mengatakan hati-hati ya Anda sholat, belum tentu sholat Anda itu sholatnya benar.
Yang sholat saja belum tentu benar, apalagi yang enggak sholat. Jadi itu cara pandangnya. Jangan begini, sholat aja nggak benar, mendingan nggak sholat. Bukan itu. Kadang-kadang kita dengan akal-akalan sendiri, itu dia sholat celaka kata Quran. Mendingan aku nggak sholat, nggak celaka. Justru lebih parah celakanya. Ya. Makanya dikatakan dalam Quran surah Al-Ma'un itu ujungnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi orang yang ternyata sholatnya itu celaka, diantaranya ria. Ria itu apa? Ingin cari perhatian orang. Tidak ada orang sholat yang ria. Makanya kata Allah suratul Kautsar ini, sholatlah untuk Tuhanmu. Jadi orang yang sholatnya tidak untuk Allah, dia belum bersyukur. Nah itu tuh, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi siapa yang pandai bersyukur? Yang sholat tapi sholatnya untuk Allah. Nah dulu ada orang munafik juga sholat, Ibu. Orang munafik itu sholat. Tapi orang munafik sholatnya apa? Kalau terang. Ini kalau terang nih. Ini Quran mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat malas munafik tuh. Apa yang paling malas munafik itu sholat? Athqalu sholati alal munafiki al isya was subuh. Sholat isya dan sholat subuh itu paling malas mereka. Kenapa? Karena gelap. Dulu di Masjid Nabawi itu tidak ada lampu. Jadi kalau gelap mereka nggak berangkat ke masjid. Tapi kalau terang mereka berangkat. Nah ini kalau ada orang yang begini munafik dia. Mati lampu nggak ke masjid dia. Mati lampu 3 hari nggak ke masjid dia. Tapi kalau terang dia ke masjid. Maka ini sifat-sifat munafik. Naudzubillah. Makanya Allah katakan sholatnya untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Nah barulah Allah katakan wanhar. Dan berkurbanlah. Nah ini kata perintah. Kalau perintah hukumnya apa Ibu? Harus dikerjakan atau enggak? Enggak semua. Jadi ayat Quran itu ada perintah yang memang harus kita kerjakan. Wajib. Contohnya sholat, zakat. Ya, itu kan kata perintah. Aqimus sholah, wajib. Tapi ada perintah yang boleh dikerjakan, boleh enggak. Seperti selesai sholat Jumat, kata Allah apa? Idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kalau masuk waktu sholat Jumat, segeralah datang, ingat Allah, tinggalkan perniagaan. Tapi setelah sholat, wa idza qudiyati sholat fantashiru fil ardi. Bertebarlah di muka bumi. Jadi kalau habis sholat bertebaran, itu boleh bertebaran, boleh enggak. Maksudnya cari kerja lagi, jangan santai-santai. Nah ini bagi orang yang memang ya kerjanya itu sip siang. Ya kalau sip malam habis Jumatan ya ngapain? Tidur. Apakah dia dosa? Tidak. Ayat ini memang kata perintah, tapi dihukumi ada yang melakukan, ada yang enggak masalah, boleh. Nah kalau kurban, ya kurban ini kata perintahnya adalah ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ini madhab Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang mampu Ibu. Syafi'i sunnah muakkadah. Sumbernya dari hadis yang sama. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapati keluasan rezeki tapi dia tidak mau kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Jadi kalau ada orang nggak kurban sementara dia mampu, kata Nabi jangan dekati tempat sholat. Kalau mendekat saja tidak boleh, apalagi sholat. Nah maka disinilah ada hukum yang berlaku fikih Ibu. Nggak tiba-tiba kita telan mentah-mentah. Kamu kenapa enggak ke masjid? Saya enggak kurban Ustaz. Katanya enggak boleh sholat kalau enggak kurban. Nah, ini parah lagi. Ya. Jadi ukuran mampunya kata ulama, satu kalau ibu punya 1 ekor sapi. Itu ukuran mampu itu. Kalau enggak punya sapi Ustaz, punya 1 ekor kambing. Itu ukuran mampu. Kalau enggak punya kambing, enggak punya sapi, punya uang senilai 1 dinar. 1 dinar itu harga 4/4 gram emas. Itulah kira-kira. 1 gram berapa emas Ibu? Sekarang nih 1 gram berapa? 1 juta ya. Berarti kalau 1 dinar itu 4.250.000.
Nah kalau di ATM ibu ada nominal sekian tadi, di luar kebutuhan, maka ibu sudah masuk ke dalam kategori mampu berkurban. Silahkan berkurban. Nah ini nanti terlepas suaminya boleh, nah harus ibu, suami saja boleh. Ya, tapi ini kita bicara ukuran mampu. Ini wajah-wajahnya saya lihat ini mampu ini. Ini kelihatan orang yang di ATM-nya selalu minta maaf tuh beda ibu. Ya, kalau dicek saldo minta maaf tuh beda. Nah, ini wajah-wajah senyum bahagia. Ini mampu lah ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah maka itu hukumannya apa? Kalau seandainya dia tidak kurban, dia mampu. Kata Imam Syafi'i, dia tidak dapat pahala. Karena hukumnya hanya sunnah mu'akkadah. Tapi kalau madhab Hanafi, Abu Hanifah, dia dosa. Karena dihukumi wajib apabila mampu. Nah itu terkait hukum. Ya, maka dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran ternyata kurban kita itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Tapi tidak hanya kurban, dengan cara memperbaiki sholat kita. Jadi sholatnya bagus, lalu kita sempurnakan dengan kurban, maka sempurnalah rasa syukur kita kepada Allah. Jadi hamba Allah yang sedikit, ya hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, terus minta sama Allah ibu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah. Nah ini poin yang ketiga. Yang keempat, subhanallah. Yang keempat, kita masuk ke fikih kurban sekarang. Jadi supaya ibadah itu bisa berefek kepada ruhani kita ibu, harus dengan ilmu. Betul enggak? Orang yang ibadahnya tanpa ilmu, itu tidak akan beri efek dalam kehidupannya. Ya sudah, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ada orang haji tiap tahun, tapi akhlaknya juga tidak berubah. Mungkin di sana hajinya dia tidak sempurna apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada orang puasa tapi tidak menghasilkan ketakwaan. Ya, makanya semua apapun yang kita lakukan tujuannya ibadah harus dengan ilmu. Ibu kalau masak pakai ilmu atau enggak? Pakai. Yang membedakan orang masak pakai ilmu atau enggak ilmu apa ibu? Kelezatan, rasa. Sama, orang yang membedakan ibadah pakai ilmu atau tidak pakai ilmu, kelezatan dalam ibadah. Rasa ibadah tuh beda. Ibadah tuh juga punya rasa. Bahkan ini puncak paling tinggi, al-ladzat fil ibadah. Paling enak ibadahnya itu kalau dia punya rasa. Makanya orang sholat itu ada yang dikatakan dia itu taklif. Taklif itu beban. Ini karena tidak punya ilmunya. Jadi sholatnya itu beban. Ya Allah, baru duhur kok udah asar gitu tuh. Suka begitu enggak ibu? Ya Allah baru asar kok udah maghrib ya. Ya Allah perasaan baru kajian kemarin Nurul Qalbi udah kajian lagi ini. Ah, itu namanya beban dalam ibadah. Tapi yang level kedua itu lebih baik. Namanya hajah. Hajah itu kebutuhan. Jadi dia memang butuh dengan sholat. Makanya sholatnya ditunggu-tunggu. Kapan ya duhur ya? Kok lama ya? Duh saya mau sholat nih subhanallah. Kapan ya ini isya ya? Kapan? Itu ditunggu. Ibu kapan kajian lagi ya? Kok jangan sebulan lah, lama sebulan, cuma seminggu sekali lah. Itu namanya hajah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, namanya al-ladzat. Al-ladzat, kenikmatan. Ini sudah beda ibu. Orang yang seperti ini, rasanya kalau satu kali ndak sholat duha, itu menyesalnya lama itu. Ya Allah saya ndak duha hari ini, Allah nyesal. Satu kali ndak ikut taklim, padahal dia sakit mungkin. Dia menyesal sekali itu. Kenapa? Karena sudah merasakan kenikmatan ibadah. Dan ini tidak mungkin diraih tanpa dengan ilmu. Makanya kurban pun sama. Ini ibadah harus ada ilmunya. Ya, fikih kurban. Nah, apa di antara yang disampaikan ulama tentang kurban ini supaya kurban kita sempurna? Satu, subhanallah. Untuk sahibul kurban, nanti yang mau kurban ini tahun ini, berarti sudah disunnahkan tidak potong rambut, kuku, bulu-bulu yang ada di tubuh. Ya, apapun itu. Tapi ini hukumnya hanya sunnah. Atau dikatakan kalau dilakukan makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Tapi lebih baik kita amalkan. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh ini ibu dibiarkan tumbuh. Supaya nanti kalau masuk surga itu utuh. Semuanya merasakan kenikmatan.
Karena ada orang kakinya nginjek neraka, otaknya ikut mendidih. Padahal tidak seluruhnya masuk neraka, tapi semuanya ikut mendidih. Makanya kalau kita masuk surga, semuanya ikut merasakan nikmat. Bulu, kemudian kuku, rambut, semuanya. Pori-pori, semua nikmat. Maka jangan dipotong. Ini hikmahnya. Jadi pahami ya? Yang kedua, kata ulama, hikmahnya tasyabbuh bil muhrim. Sama persis dengan orang yang berihram. Ini jamaah haji yang sedang tawaf kan pasti berihram dia kan. Kalau orang berihram itu boleh enggak motong kuku? Enggak boleh. Potong rambut enggak boleh. Ya. Berkata-kata kotor enggak boleh. Maka sama orang yang ingin kurban jaga dirinya ibu. Seolah-olah ibu sedang berihram. Ya, cuman bedanya ibu enggak pakai kain ihram. Ya jangan nanti pakai kain ihram terus, kenapa? Saya lagi ihram nih. Ya, ini seolah-olah kata ulama. Itu hikmah tuh. Kenapa ya enggak boleh potong kuku, potong rambut gitu kan? Bahkan nanti dalam sebuah hadis dikatakan ketika ibu nanti ikut menyembelih hewan kurban itu, berada di sana itu kukunya, rambutnya, kulitnya, semua itu datang memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan kata Nabi, sebelum darahnya jatuh ke tanah, ampunan Allah sudah berikan. Orang yang berkorban tuh. Subhanallah. Maka ini yang disunnahkan pertama ya. Itu yang pertama fikihnya. Ya. Hadisnya jelas, idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhi. Ya, kalau masuk 10 awal Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih, kata Nabi, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi wa syaiban. Jangan memotong rambutnya, kukunya, ya, jangan memotong apapun bulu yang ada di tubuhnya. Itu kata Nabi. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau saya belum kelihatan uang, tapi saya pengen kurban, tapi belum kelihatan uangnya Ustadz. Kapan saya mulai enggak potong rambutnya, enggak potong kukunya, enggak potong bulunya? Ketika uangnya sudah ada ibu. Misalnya ibu baru punya uang tanggal 8 besok. Baru kelihatan nih uangnya nih tanggal 8. Alhamdulillah ada uangnya nih. Maka dari tanggal 8 tuh jangan potong apapun. Bukan dari sekarang. Kenapa? Karena kalau nanti uangnya enggak ada, ibu enggak jadi kurban, malu. Itu udah enggak potong kumis, enggak potong kuku. Tapi kok enggak kurban dia? Ya husnudzon. Oh mungkin kurbannya di Palestina Ustaz. Ya. Nah jadi seperti itu. Ketika ibu memang punya keinginan tapi belum kelihatan uang. Jelas ini? Yang kedua, untuk sohibul kurban. Bagi yang berkurban, disunnahkan untuk tidak makan sebelum berangkat sholat. Sholat Idul Adha itu sunnahnya nggak makan ya. Ibu sudah mengamalkan ini kan? Kalau Idul Fitri kemarin sunnahnya apa? Makan. Idul Adha sunnahnya nggak makan. Tapi sunnah kita itu cuma separuh. Kalau Nabi berangkat Idul Adha nggak makan, pulang Idul Adha nggak makan sampai daging kurbannya matang. Itu Nabi itu. Kalau kita nggak berangkat nggak makan, pulang balas dendam. Mana ketupat, mana lontong, sini, mana opor, mana. Nabi tidak ibu, sampai daging kurbannya matang baru makan. Kenapa? Karena nanti nikmatnya itu bertambah. Karena lauknya 2. 1 daging, 2 lapar. Ibu makan enak tuh karena lapar atau karena lauk? Lapar. Makanya ibu kalau sudah kenyang diajak ke Sabu Haji gratis juga nggak mau ibu. Saya udah kenyang Ustaz. Tapi ini kalau kurbannya di rumah. Dulu sahabat Nabi itu ibu kurban tuh di rumah, nggak titip panitia masjid, nggak ada dulu. Rasul pasang spanduk, nggak ada. Masjid Nabawi menerima dan menyalurkan hewan kurban, nggak ada. Ya, itu nyembelihnya di rumah sehingga apa? Dia tahu kapan selesainya. Satu kambing selesai disembelih, dikuliti, dimasak, selesai. Sebelum duhur beres. Nah kalau kita nitip masjid, kambingnya urutan 105, ibu makannya sore. Jadi ini ketika di rumah. Ya jelas ibu. Jadi sunnah ini boleh nggak diamalkan? Silahkan difikirkan dulu.
Kalau memang punya sesembelihan di rumah silahkan. Ya. Ini sudah lewat ini. Lanjut. Tanya jawab. Fikihnya belum beres ini. 2 poin lagi. Lanjut ya. Ya, baik. Baik. Ya, saya yang salah, saya yang telat tadi, subhanallah. Jadi saya minta sedekah waktunya ya. Biasa Ibu dari Bekasi. Saya sudah pagi berangkat. Besok kalau kajian lagi saya subuh di sini insyaallah ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini sunnah ditinggalkan. Nah, kemudian kalau ada yang kurban untuk orang wafat. Nah, ada orang meninggal nih, Ustadz, boleh enggak kita kurban untuk orang meninggal? Ini sering pertanyaan datang, maka kata Imam An-Nawawi, tidak ada kurban untuk orang yang kita belum izin kepadanya dan tidak ada kurban untuk orang yang sudah wafat. Kalau dia tidak berwasiat. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau ibu mau kurbankan orang, ya, Bu, saya kurban untuk ibu, tapi ibu belum izin, orangnya tidak mengizinkan, itu tidak boleh. Itu namanya sedekah. Ya, sama ada orang wafat, orang tua wafat, adik wafat, dia belum kurban, saya kurbankan. Kalau dia tidak berwasiat, itu tidak ada. Kata Imam An-Nawawi. Kalau Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan tajuzul udhiyata lil mayyiti kama tajuzu shadaqatu anhu. Boleh berkurban untuk orang yang sudah wafat sebagaimana bolehnya bersedekah untuk orang sudah wafat. Nah, ini pendapatnya, silahkan ibu mau yang mana, enggak usah debat. Ya, dua-duanya ulama yang menyampaikan. Jadi ini terkait dengan fikih kurban untuk orang lain. Yang terakhir, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, yang melarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, ini ulama, dua-duanya ulama, Masya Allah. Ya. Nah, yang terakhir Ibu, ibadah kurban ini basisnya individual keluarga. Jadi tolong jangan lagi kurban itu keliling. Tahun ini suami, tahun ini istri, tahun depan anak kedua. Jangan. Kenapa? Karena kata Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Qudamah dan Lajnah Fatwa Daimah mengatakan 1 ekor kambing itu bisa untuk 20 keluarga, 20 orang pahalanya. Bukan 20 keluarga, mohon maaf, 20 orang pahalanya. Artinya 1 keluarga itu cukup 1 ekor kambing. Siapa yang berkurban? Suami. Karena suami ibu yang kelak akan diminta pertanggungjawaban membebaskan keluarga dari adab neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu suami. Makanya suami saja yang kurban. Tapi niatnya untuk keluarganya. Rasulullah itu hadza minni, hadza min Muhammad, ini dari Muhammad, wa hadza min ali Muhammad, ini dari keluarga Muhammad, wa hadza min ummati Muhammad, dan ini dari umatnya Muhammad. Jadi boleh 1 kambing rame-rame. Ya. Atau niatnya Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan ini untukmu ya Allah. Awali dengan itu, baru nanti katakan niatnya, baru nanti bismillah Allahu akbar. Sembelih. Nah, maka inilah diantara fikih kurban yang mungkin selama ini kita sudah tahu tapi lupa. Kita review kembali, mudah-mudahan dengan menjalankan sesuai dengan fikih yang diajarkan ulama, kurban kita menjadi kurban yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah hasanah kebaikan kita. Ada pertanyaan dari apa yang disampaikan, silahkan Ibu. Syukran Allah barik fiik. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar penjelasan Pak Ustaz, sebaiknya kalau kita berkurban kita lihat sendiri waktu duitnya. Bagaimana kalau kita kurbannya jauh? Ada lagi? Saya ya. 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 Saya jawab dulu Ibu atau gimana? Supaya enggak lupa pertanyaannya, ya. Baik. Jazakillah khair Bunda. Nah, memang kurban ini sebenarnya kalau kita kembalikan kepada afdolnya sodakoh itu kan yang terdekat.
Ya kan? Kita kalau infak sodakoh itu dianjurkan yang dekat dulu atau yang jauh? Yang dekat. Makanya bukan saya melarang kurban jauh ibu. Silahkan boleh. Tapi kalau ibu ingin mendapatkan keutamaan itu seperti tadi melihat binatangnya. Kemudian ibu mendapatkan afdolnya berbagi yang paling dekat dulu. Itu lakukan kurban terdekat. Ya kenapa? Karena kalau jauh kita tidak tahu ibu. Ya, kalaupun sekarang punya handphone, ya ada sosial media. Silahkan kalau mereka mau, tolong nanti ketika penyembelihan live streaming ya. Saya mau lihat binatang saya. Karena betul disitulah substansinya ibu. Bukan masalah daging ibu berapa kilo hasilnya, bukan itu. Tapi penyembelihan itulah yang memberikan efek spiritual kepada siapa yang berkurban. Makanya beda. Orang yang menyembelih binatangnya itu dia tahu caranya. Dengan niat bismillah Allahu Akbar dia menghadap ke kiblat. Lalu ini orang soleh yang menyembelih. Tahu tata caranya itu hasilnya dagingnya pun dimakan itu tidak bau. Tuh, ada beberapa hasil riset. Saya itu punya guru almarhum sekarang Allah maghfirlah warahmatullahi itu diakui di masyarakatnya. Kalau dia menyembelih, beliau menyembelih itu daging kambingnya itu tidak bau, dimakan tuh enak, tidak bau, beda dengan yang menyembelih siapa gitu. Itu memang ada ibu. Nah, ini daging berkah dikatakan barokah ya karena memang ini diserahkan untuk Allah. Ya, makanya kalau memang ibu bisa cari yang dekat silahkan dekat. Atau kalau ada rezeki lebih yang jauh juga yang dekat juga tidak ada masalah. Ya. Itu mohon maaf ibu, jauhnya di mana? Di luar kota ya? Oh iya. Ya kalau di luar kota, kalau ini saya ya, ini pendapat saya. Kalau kira-kira jauhnya masih kejangkau, jauhnya misalnya masih bisa dengan transportasi, artinya nggak terlalu jauh lah. Itu bisa kita sembelih di sini, kita menyaksikan, nanti dagingnya packing antarkan ke sana. Kan mereka yang dibutuhkan dagingnya. Sementara kita butuh ibadahnya, kita butuh ritual spiritualnya di situ. Jadi yang mereka butuhkan dagingnya kan, tapi kita yang dibutuhkan kita adalah saat menyembelihnya. Makanya ini ya saya menjawab sesuai dengan apa disampaikan ulama. Tapi kalau memang ibu mudah-mudahan ini bukan kurban yang pertama. Ya. Jadi kalau kurban yang pertama usahakan langsung kita saksikan sendiri. Nanti setelah kedua, ketiga, keempat silahkan. Ibu ingin berbagi kemana? Ya. Mana ibu? Berkurban atas nama anak. Anak ibu sudah almarhum. Iya, tadi kalau pendapat Ibnu Taimiyah boleh silahkan, tidak apa-apa ibu. Ya tidak dilarang karena ada pendapatnya. Kalaupun ada yang saya tidak ikut Ustadz karena Imam An-Nawawi mengatakan tidak, ya sudah tidak ada masalah. Ibu ambil yang mana boleh. Artinya ibu melakukan itu ada dasarnya. Ibu tidak melakukan itu juga ada dasarnya, boleh. Ya ini hanya perbedaan pendapat furu'iyah. Jadi tidak usah ibu menjadikan masalah, tidak usah sedih, tidak usah khawatir. Pokoknya ada dalilnya, saya lakukan ini, silahkan. Jadi itu. Ya, sama-sama Bunda. Silahkan. Ini yang sudah pegang mic, Ibu ya, izin. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita berkorban, tapi saya punya suami ini misalnya pelit gitu. Saya minta tolong korban, karena kita kan selama ini nggak bisa berkorban. Tapi suami nggak mau, saya paksa, saya rayu ini. Nah, terus karena sudah ada ketahuan begitu, bolehkah saya berkorban dan mencuri uangnya untuk berkorban begitu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu dalil ibu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Kira-kira mencuri itu baik atau enggak? Ya, jadi gini, memang ada keterangan begini. Ini hadisnya sahih juga. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang pelit.
istrinya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit, boleh enggak aku mencuri uangnya? Kata Rasulullah, boleh, tapi hanya untuk kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Jadi pahami gak? Kebutuhan tuh berarti cuman makan, uang jajan anak sekolah hari itu ya sudah. Kalau ini boleh lalu ditafsirkan luas, berarti boleh mencuri, akhirnya curi uang suami beli iPhone, curi uang suami beli mobil, curi uang suami buat kurban, nah itu enggak boleh. Ya kenapa? Karena kurban itu kebutuhan kita untuk kita serahkan kepada Allah, dan itu harus baik, Ibu. Karena kalau enggak baik enggak diterima kurbannya. Nah, kalau tadi Ibu kebutuhan tadi wajib tuh sahabat Nabi, buat makan itu kan wajib. Buat dirinya sendiri, buat makan, buat bayar sekolah anaknya itu wajib. Belajar wajib, makanya kata Nabi boleh, tapi sebatas itu ya, jangan lebih dari itu. Nah, kalau kurban ini kan bukan wajib, sunnah. Jadi kalau ibu mencuri berarti tidak boleh. Ibu tidak usah pusing kalau suaminya sudah diingatkan mau kurban, yang bertanggung jawab siapa? Suami, ibu tidak dihisap, tidak apa-apa. Ya, jadi jangan malah mencuri untuk kurban. Ya, jangan. Jadi itu ibu. Ya mudah-mudahan nanti suaminya Allah berikan hati yang lapang. Kita tidak tahu. Doain saja terus. Atau setiap kurban kasih daging kurban suaminya. Gini, ini mumpung saya ingat, daging kurban itu dibagikannya bebas. Tidak hanya orang tidak mampu, orang kaya boleh, orang Nasrani boleh, siapapun boleh dapat. Makanya termasuk ini kalau ada suami kita pelit misalnya, dia punya uang tapi pelit, kasih daging ibu, ada titipan kurban nih. Siapa yang ngasih mah? Itu tetangga sebelah ojol. Hah? Ojek online dia kurban? Iya. Emang bapak karyawan tetap punya gaji gede enggak kurban? Nah, sindir-sindir begitu enggak apa-apa. Mudah-mudahan dia malu dengan itu. Ya Allah, iya ya mah ya. Tahun depan kita kurban deh. Bismillah. Ya kan bisa jadi. Makanya ini ibadah kurban ini syiar. Ibadah syiar. Ya jadi itu kira-kira. Syukran. Allah barik fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita punya rezeki terbatas, tidak terpikir berkurban. Sehingga ada sahabat yang parah yang rasanya kalau nggak kita bantu, kalau menyalahkan Allah tapi mana yang lebih diutamakan dalam hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ketika ibu dipertemukan dengan dua keadaan, ibu melihat dari sisi hukum. Itu yang paling aman. Ya. Hukumnya kalau kurban itu hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah. Membantu orang yang membutuhkan hukumnya apa? Wajib loh ibu. Ini ada orang pinjam uang, kebutuhan dia untuk berobat, untuk makan, wajib ibu kasih. Kalau ibu memang punya. Jadi kalau ibu tidak kasih pinjam dosa. Tapi kalau ada orang berhutang tujuannya buat jalan-jalan ke Bali, itu kan mubah. Jalan-jalan bahkan haram kalau buka-buka aurat di sana kan. Kalau hal yang mubah ibu boleh kasih, boleh enggak. Keperluan yang haram ibu jangan kasih. Bahkan kalau kasih ibu dosa. Tapi kalau itu wajib seperti tadi, dia butuh berobat, dia harus masuk rumah sakit, maka ibu wajib memberikan pertolongannya daripada ibu harus berkurban. Tapi Allah tidak menghilangkan pahala kurban ibu. Karena ibu sudah niat berkurban, ternyata ada uzur untuk menolong orang. Pahalanya dua. Pahala wajib dapat, nolong orang, pahala kurbannya dapat. Jadi itu ibu. Syukran. Jelas ya? Allah barik fiik. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini hampir setiap tahun besan saya tuh di Kalimantan. Mantu saya itu diminta untuk berkurban, tapi untuk di sana karena di sana lebih banyak yang membutuhkan. Jadi mantu saya nggak pernah menyaksikan penyembelihan. Jadi mantu saya kirim uang untuk kurban, orang tuanya yang ngurus di sana. Masih. Jazakillah khair. Yang pertama ibu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan,
usahakan seumur hidup sekali kalau kurban itu kita menyaksikan. Ya, satu kali seumur hidup satu kali. Artinya ini tiap tahun di sana berarti kan lebih dari satu kali. Ya, lebih dari satu kali. Maka satu kali kalau bisa menyaksikan untuk sendiri. Atau ketika rezeki lebih berarti di sana tidak dihilangkan, di sini kita kurban sendiri. Jadi ada dua kurban di sini. Nah yang kedua, ya opsinya yang kedua adalah kalau memang di sana boleh divideokan ketika ingin disembelihkan silakan. Hanya untuk kambing kita saja kita menyaksikan nanti video, silakan untuk dilihat. Nah, itu opsi kedua. Jadi tidak ada masalah. Ya jangan dihilangkan kalau memang di sana membutuhkan. Atau kalau memang di sana ada orang tua, wakilkan kepada orang tuanya. Jadi ini kurban yang berkurban orang tuanya tapi niatkan untuk keluarganya. Berarti anaknya kena nggak itu? Kebawa kan? Nah bisa seperti itu. Jadi itu ada 3 pilihan nih Bu. Jelas enggak? Ya silakan. Ya satu tadi sesekali kurban di sini. Atau yang kedua dengan video silakan. Yang ketiga serahkan ke orang tuanya. Cukup orang tuanya berkurban tapi niatnya untuk keluarganya. Maka akan sampai kepada anaknya. Ya, jadi itu. Syukran, Allah ibariku fiik. Gimana itu Ibu? Masih ada yang bertanya, kami berikan kesempatan untuk satu orang lagi, kalau enggak kita biasanya muslim ini tahun-tahun yang lalu atau bertanya sendiri ya, berkurban kambing atau sapi kambing lah ya. Terus sekarang mungkin karena sejak COVID kemarin ya, potong itu di rumah potong hewan, dan mungkin dari segi higienis, terus dari segi cara potongnya seperti itu, ya berlanjut sampai sekarang. Gimana? Iya. Kalau memang memenuhi standar syariat menyembelih hewan enggak apa-apa Ibu. Jadi yang kita cari tahu itu adalah bukan hanya sekedar higienisnya, bukan itu, tapi dia betul enggak nyembelihnya itu. Dia dengan bismillah lalu dengan menghadap kiblat. Kemudian dagingnya itu tidak menjadi upah. Ini satu lagi saya lupa tadi, haram daging kurban untuk upah, nggak boleh. Jadi kalau ada tukang jagal nyembelih, ini upahnya bapak nanti kepala ya, upahnya nanti, itu nggak boleh. Kalau mendapat bagian boleh, tapi jangan diakatkan untuk upah. Upahnya tetap uang dari masjid atau dari panitia, bukan hewan kurbannya. Makanya di rumah penyembelihan itu silakan. Yang penting jangan hanya lihat higienisnya tapi syariatnya coba dilihat. Ya kalau memang syariatnya sudah standar syariat betul-betul ya sudah tidak ada masalah Ibu. Boleh silakan lanjutkan. Ya, tapi memang kalau ingin syiar di masjid, syiar. Kan kalau di masjid seru ya, artinya umat Islam itu luar biasa. Dan anak-anak kita juga jadi kenal. Kalau di RPH kan anak kita nggak tahu ritual kurban ini bagaimana, tiap tahun acaranya apa. Anak-anak jadi nanti kalau generasi sudah tua, sudah tidak ada, yang melanjutkan siapa? Jadi itu edukasi juga buat anak-anak kita sebenarnya. Jadi itu Ibu. Syukran Allah ibariku fiik. Alhamdulillah wa syukurillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah kajian disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik Al-Miftah. Luar biasa ya Ustadz ya, semakin jelas makna dari 10 hari awal Dzulhijjah ini. Insyaallah. Yaitu kesempatan untuk kita beramal soleh. Makanya mari Ibu kita maksimalkan amalan kita di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Kami haturkan terima kasih atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga Allah memberi kebaikan yang berlimpah kepada Ustaz. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup kajian ini, mohon Ustaz bisa memberi doa untuk kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin, sama-sama kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin takarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sebagaimana Ismail alaihissalam, dan semoga Allah kumpulkan kita di masjid ini seperti ini Allah kumpulkan nanti kita di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura auladana wa umura asatidatina wa umura majalisana wa umur jami'il muslimina wal muslimat fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Semoga Allah selalu memberkahi Amin. Ustaz. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir.